Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsbun Arif dari Forum News Network. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung kembali di channel MSD ya. Manusia Merdeka, M. Saididu. Ini sudah lama nggak muncul, tapi ternyata respon dari viewer cukup bagus ya. Dan saya akan kembali mengajak Anda untuk melanjutkan obrolan dengan Manusia Merdeka, Bung Saididu. Assalamualaikum, Bung Saididu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kemarin kita sudah membahas ya, kok masih banyak orang yang mau jadi presiden, padahal kan kita tahu bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi itu, kalau betul-betul mau diwariskan gitu ya, terlalu berat gitu ya. Dan banyak teman-teman yang komentar membaca judulnya, saya nggak mau gitu kan. Tetapi ada satu soal yang serius ya, saya kira yang sering juga kita bicarakan bagaimana negara ini kalau dalam istilah internasional disebut sebagai debt trap ya, terjebak dalam jebakan utang, dan itu khususnya jebakan utang Cina. Tapi kalau Bang Said itu kan menyebutnya pinjol. Ini saya kira lebih merakyat itu. Bagaimana menjelaskan bahwa kita ini sebenarnya sudah terjerat dalam pinjol, pinjaman online gitu. Ya, jadi saya pikir pinjaman online itu adalah pinjaman yang mudah, tetapi membuat rakyat terpaksa bisa jual motor, bisa jual rumah, karena kemampuan membayarnya itu sudah tidak, kemampuan membayarnya sangat rendah, dan itu sudah terjadi di negara kita. Jadi saya ingin menyatakan sepertinya Indonesia sudah terjerat pinjol, pinjaman online. Nah, saya ingin jelaskan begini. Kenapa terjerat pinjol? Satu, jumlahnya sudah sangat besar. Dua, bunganya sangat tinggi. Bunganya sangat tinggi. Sekarang, tadi saya lewat di Jalan Tamrin, melihat iklan, itu iklan reklame besar penjualan ori. Ori, Obligasi Republik Indonesia. Yes. Dengan iklan besar di mana-mana. Saya pikir rakyat juga sebagian besar sekarang menerima di HP-nya, menawarkan ori dari bank-bank untuk membeli ori. Artinya ini betul-betul negara sekarang lagi mencari, saya ori itu pada pinjol, sudah menawarkan pinjol kan. Nah, HP saya hampir tiap saat, padahal tabungan saya nggak banyak, dan saya pikir semua masih harus juga dapat dari banknya itu tawaran untuk membeli ori. Itu pinjol. Nah, saya ingin mengatakan bunga sekarang sekitar hampir 6%. Sementara suku bunga acuannya sekarang kan dinaikkan ini oleh Bank Indonesia juga ya. 4,5, jadi kemungkinan besar bisa naik lagi. Naik bunga ori ini. Nah, itu pun Ibu Sri Mulyani sudah menyatakan asing sudah tidak tertarik. Padahal bunga sudah sangat tinggi. Artinya ada masalah struktural yang masalah. Yang kedua, jumlahnya sangat besar. Jumlah utang kita sekarang, Pak Jokowi itu, Presiden Jokowi dulu menerima utang itu dari pemerintah SBY sekitar 2.600 triliun, sekarang sekitar 7.200 triliun. Utang pemerintah, utang BUMN saat itu diterima sekitar 2.400 triliun, sekarang 7.000, sekitar hampir sama, mungkin 7.400 triliun. Jadi kalau di total utang kita sekarang, utang BUMN tambah utang pemerintah itu mungkin mendekati 14.500 sampai 15.000 triliun. Jadi sementara 2014 diterima itu sekitar 5.000 triliun, dua itu. Nah, jadi peningkatannya hampir 3 kali lipat. Nah, pembayaran bunga cicilan utang saat ini hampir 50% penghasilan negara dipakai untuk bayar utang. Kemudian saat 2014 itu hanya 23% dipakai untuk bayar utang. Nah, coba bayangkan Mas Hersus, rakyat publik, bagaimana kalau penghasilan Anda sudah 50% beli utang, bayar utang. Maka pasti tidak belikan susu lagi anaknya. Kemungkinan besar itu tidak sarapan lagi. Kemungkinan akan mengurangi beli untuk yang penting-penting karena sudah 50% dipakai bayar utang. Nah, kenapa saya katakan ini sudah terjerat pinjol? Karena batasan bank biasanya memberikan kredit ke orang itu kalau 30% dari pendapatannya untuk bayar utang. Sekarang sudah masih sehat lah rasionya ya, gitu ya. Rasionya sudah tidak sehat. Nah,
publik selalu menyatakan, Mas Hersut, tidak penting, tidak terlalu terpengaruh terhadap utang. Sehingga kalau kita lihat Bapak Presiden membagikan BLT hampir ke seluruh Indonesia, itu seakan rakyat bagus sekali Presiden ini, oke, karena membagi BLT. Mereka tidak paham bahwa gara-gara utanglah penderitaan seluruh rakyat terjadi. Saya ingin menggambarkan mungkin, Mas Hersut. Gara-gara utang kepada para petani, gara-gara utang besar, maka petani sulit mendapatkan pupuk subsidi. Nah, pupuk subsidi dikurangi dalam jumlah dan dalam jenis. Dulu pupuk subsidi itu seingat saya 9 jenis pupuk yang disubsidi. Sekarang tinggal 3 jenis. Dulu sekitar 20-an tanaman yang disubsidi, termasuk tambak, sekarang tinggal 3 tanaman yang boleh disubsidi pupuknya. Jadi pengurangan sangat sistematis jumlah pupuk yang disubsidi dan jumlah yang disubsidi. Saya punya cerita menarik, Mas Hersut, tahun 2006. Saat itu saya menghadap Pak Wapres, Pak JK. Saya bilang, Pak JK, ini ada kebocoran pupuk subsidi. Dia bilang, bocor kemana? Saya bilang, bocor ke petambak. Dia tanya saya, kalau masuk ke tambak, bocor ke tambak, pupuk itu jadi apa? Saya bilang, jadi ikan. Jadi udang. Kalau jadi ikan dan jadi udang, tambah lagi bocornya. Itu arahan Pak JK saat itu ke saya. Pak, susah Pak, nggak ada subsidinya Pak. Kalau gitu bukan bocor, subsidinya yang harus ditambah. Nah, itu cara. Nah, kalau sekarang justru dikurangi. Jadi para petani, pahamilah sekarang. Karena kenapa Bapak sulit mendapatkan pupuk subsidi? Ya. Karena uang negara dipakai untuk membayar utang. Uang negara membayar utang supaya Bapak paham bahwa sekarang hampir 900 triliun uang pendapatan negara, 45% itu dipakai untuk bayar utang dan cicilan utang. Kalau utang tidak terlalu besar, berarti bisa mensubsidi pupuk dong. Ya. Nah, apa dampak dari semua itu? Nah, kita dengarkan petani tomat membuang tomatnya ke jalan dan lain-lain. Kenapa itu terjadi? Karena utang juga. Pasti orang bertanya, kenapa utang begini? Karena utang inilah menyebabkan tidak ada uang untuk mensubsidi BBM. Maka tidak ada kurang uang untuk mensubsidi listrik. Ya. Maka rakyat menggunakan uangnya untuk membeli BBM dan membeli listrik, tidak ada untuk membeli tomat yang dihasilkan petani. Jadi semua penderitaan sebenarnya yang terjadi di rakyat sekarang itu penyebabnya adalah daya beli. Daya beli penyebabnya adalah karena kekurangan uang untuk mensubsidi kebutuhan pokok rakyat, BBM, pupuk, listrik. Nah, saya punya saudara pedagang di Tanah Abang. Saya tanya, penjualan gimana setelah COVID? Dia menyatakan, penjualan sekarang itu hanya sepertiga setelah COVID. Jadi maksudnya COVID itu masih lumayan dulu. Penjualan di Tanah Abang. Sekarang justru turun dibandingkan dengan masa COVID gitu. Turun jauh sekarang. Apa penjelasannya? Omset kamu berapa? Pada saat COVID masih bisa dapat 30 juta per bulan. Sekarang tinggal 7 juta per bulan. Nah, ini pasti orang bertanya, harusnya kok udah selesai dong COVID-nya. Bukan masalah COVID ini sekarang. Ini masalah adalah tidak ada uang yang beredar karena disedot oleh negara. Disedot oleh negara melalui, Mas Hersut, disedot lewat pembayaran BBM yang mahal. Karena pada saat beli BBM, maka itu langsung terbang ke luar negeri. Listrik yang mahal, kemudian pupuk yang mahal, kemudian transportasi yang mahal, semua naik mahal, pangan mahal, maka tidak ada pembelian yang lain. Maka itu anjlok semua. Nah, ini yang kurang disadari bahwa itulah dampak utang. Jadi saya kemarin malam saya jelaskan utang ini bagaikan masalah itu penyakit gula induk segala penyakit. Jadi utang inilah penyebabnya. Kenapa saya menyatakan demikian? Bapak bisa bayangkan pendapatan negara sekitar 2.100 triliun, 900 triliun dipakai bayar utang. Itu. Nah, coba kalau 900 triliun ini tidak sebesar itu,
tidak sebesar itu, maka pasti uang ini dipakai untuk mensubsidi rakyat. Nah, itulah saya bilang, jadi mohon seluruh rakyat menyadari bahwa karena utang inilah sehingga kita semua menghadapi persoalan seperti ini. Nah, saya ingin menyadarkan kepada rakyat yang menerima BLT setiap saat ini ada 1,2 juta semua, itu semua dari utang. Jadi bukan dari apa namanya, dari hasil ini, itu uang rakyat sendiri dan diperoleh utang. Nah, pertumbuhan ekonomi kita juga masih susah sekali, Mas Hersu, karena hampir 85% utang ini diperoleh dari dalam negeri. Artinya, orang-orang kaya inilah yang menikmati dengan bunga tinggi. Jadi jangan heran, pada saat kemarin COVID, krisis sekarang, yang tambah kaya itu orang kaya. Benar, datanya Kenapa? seperti itu ya, menjelaskan itu ya. Ya. Itu menjelaskan karena pendapatan dia tidak terganggu dari bunga penyimpanan uang beli sun. Nah, yang kedua, yang kaya itu pejabat. Karena banyak sekali proyek-proyek yang rawan intervensi, seperti yang banyak vaksin, apa segala, alkes, itu pejabatnya terlibat. Batu bara, segala. Jadi, nah, jadi krisis, dikatakan krisis 2023, saya curiga malah tambah orang kaya lagi. Karena dari krisis listrik, kita dengar kemarin, krisis listrik, tahu-tahu punya ide mengganti mobil para pejabat. Akhirnya, mobil yang baru aja, saya pikir kabinet yang sekarang kan baru 2 tahun. 2 tahun lebih. Masa kabinet 2 tahun lebih terus ganti lagi mobil? Yang lain juga ganti. Nah, ini semua saya bilang, apa namanya, dan itu uang semua tersedot ke atas. Nah, itu Mas Hersu. Jadi istilah saya, ini betul-betul itulah mekanisme pinjol sudah terjadi di negara ini. Oke, orang kan memang seperti yang Anda sebut tadi, bahwa merasa utang itu nggak ada urusannya sama kita, gitu ya. Itu utang itu beban negara. Ya, kan seperti itu selalu yang dipikirkan begitu tadi. Tapi Anda tadi menjelaskan bahwa dampaknya itu langsung kepada para petani. Tapi mungkin bisa diberikan gambaran itu untuk subsidi-subsidi. Tapi kalau untuk kita yang rakyat biasa yang nggak butuh pupuk, nggak dan sebagainya, apa korelasinya soal utang ini? Kita kelas menengah lain ya. Listrik, kemudian apa namanya, BBM. Gara-gara itu kita tidak bisa lagi beli gorengan banyak. Kita tidak bisa lagi mengirim uang mengurangi kiriman uang ke keluarga di kampung. Nah, itu dampaknya semua begitu. Nah, utang besar ini juga menyebabkan perputaran ekonomi semakin kecil. Jadi undangan yang nikahan juga semakin mengurangi porsi untuk ininya. Kemudian honor dikurangi. Semua dikurangi karena ekonomi mengecil. Ekonomi mengecil, kenapa? Karena saya katakan dengan tidak adanya ini, maka uang rakyat itu langsung kesedot ke atas, dan keluar. Nah, itu dampaknya ke kita. Nah, sekarang coba bayangkan Mas Hersu, sekarang saya coba, kita kemarin kalau punya uang 500.000 untuk beli Petramax Turbo itu penuh. Sekarang 1,1 juta. Baru bisa penuh. Itulah dampak daripada utang. Nah, dampak utang seperti ini. Nah, itu juga dampak daripada ketidakmampuan menjaga kurs, Mas. Kurs sekarang 15.200 hari ini. Nah, itu menyebabkan semua harga tempe akan naik karena impor, harga tahu akan naik, semua akan naik. Nah, itu semua menjadi penyebab. Nah, dampak apabila produk impor naik, maka pasti produk lokal anjlok. Pasti itu. Karena kenapa? Karena saya beli tempe dan tahu harus mengeluarkan 500 perak, sekarang mengeluarkan 1.000 perak. Maka saya kurang beli pisang dong. Karena saya, nah itu kira-kira dampak daripada semua itu. Jadi kelas menengah ini yang repotnya itu adalah dia pasti pengeluarannya besar, tapi pendapatannya berkurang. Itu pasti itu kelas menengah. Kalau kelas atas benar, itu pasti pendapatan naik, pengeluaran berkurang. Kenapa? Barang-barang yang dia terima, yang dia bisa beli, yang itu kan produk lokal turun harganya. Turun harganya, seperti tomat dibuang gitu.
Ini dampak dalam jangka panjang itu buat masyarakat seperti apa dan berapa lama sih kira-kira perkiraan Anda masyarakat mampu bertahan dalam situasi semacam ini? Perkiraan saya kalau ini terus tidak ada perbaikan dan terjadi ini kan saya lihat ori yang dilepas sekarang kan jangka waktunya 3 tahun. Berarti dia harus bayar kan 3 tahun kemudian. Nah, saya melihat bahwa kelihatannya kan begini, Presiden kan menyatakan tadi bahwa akan menambah bansos lagi. Coba saya bisa hitungkan, Mas. Orang mendapat bansos 150.000 itu kan saya biasa ke pasar. Itu sekali makan mie ayam bertiga sekeluarga selesai itu 150.000 itu. Delapan mesin dengan teh botol apa segala itu sudah 150.000. Jadi jangan nganggap bahwa itu uang besar gitu. Nah, tapi itu oke lah. Tapi itulah menurut saya cara pendekatan memberikan uang itu saya pikir pendekatan yang tidak mendidik sama sekali, tapi juga menyebabkan masalah. Karena begini, harusnya yang dilakukan itu adalah bagaimana meningkatkan pendapatan, mengurangi pengeluaran, bukan menambah uang dari luar, menambah uang dari rakyat sendiri. Dan ingat, sekali lagi saya ingatkan, uang yang dibagi itu uang yang dipinjam dari orang kaya lewat ori dengan bunga 6%. Itu yang dibagi-bagi. Gitu, Mas. Bukan uang siapa-siapa. Ya, dan jadi yang jelas artinya ini yang langsung dapat dapat manfaatnya dari situasi ini jelas orang kaya yang dia bisa membeli sedikit. Sementara kita hanya kebagian membayar pajaknya dan pajaknya itu kemudian masuk dalam APBN, APBN terus kemudian dibagikan kepada orang-orang kaya itu. Kira-kira gitu ya sirkulasi uang. Ya itulah saya pikir siklus pinjol kan begitu. Siklus pinjol kan adalah memberikan pinjaman bunga tinggi, kemudian dinikmati oleh pemilik uang, kemudian dipinjamkan lagi, dan seterusnya. Itulah siklus pinjol. Jadi saya pikir pemerintah sekarang ini menurut saya mengelola keuangan negara ya tidak beda dengan pinjol. Maksudnya pinjol itu mencari uang untuk dibandingkan dengan dibayar oleh rakyat. Itu udah seperti itu, Mas. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh rakyat dalam situasi semacam ini? Saya pikir rakyat sudah harus menyadarkan pemerintah. Rakyat sudah harus menuntut pemerintah agar mengurangi beban-beban utang ini. Mengurangi beban utang ini. Saya membaca pernyataan Menteri Sri Mulyani bahwa penarikan utang tahun 2022 menurun dibanding 2021. Oke, itu bagus, tapi jumlahnya masih sangat besar. Masih sangat besar. Kalau diteruskan masih bisa sampai tambahan utang masih bisa sampai 800 triliun dalam tahun 2022 ini. Nah, itu yang perlu dilakukan juga DPR ini harus menanyakan utang ini dipakai apa, gitu loh. Nah, karena lucu penambahan utang besar-besaran untuk membangun infrastruktur, tapi yang justru yang naik tuh ongkos transportasi naik. Harusnya kan tidak naik. Nah, karena utang tuh harusnya memudah semua, tarif semua naik, tidak ada yang nggak naik. Nah, coba bayangkan. Tadi saya dapat berita, bayangkan dampak daripada ini. Orang dari Bandung naik travel dulu 60.000, sekarang udah 100.000. Jadi itu kenaikan semua terjadi gara-gara utang, bukan karena gara-gara harta loh ya. Nah, kenapa saya katakan naiknya ongkos transportasi dari daerah dari manapun itu disebabkan karena utang. Kenapa? Karena banyak utang tidak bisa mensubsidi BBM. Nah, yang bikin repot juga sekarang masyarakat, Mas, adalah harga tiket pesawat kan naik 2 kali lipat dari harga-harga biasa. Nah, itu juga dampak dari utang. Karena utang besar sehingga sehingga struktur ekonomi tidak berkembang, sehingga kurs melemah sangat jauh. Sekarang 15.200, maka harga aftur menjadi sangat mahal. Sewa pesawat menjadi sangat mahal karena semua dibayar dengan dolar. Parkir pesawat, ongkos ini semua dihitung dengan dolar. Jadi pelemahan rupiah terhadap dolar itu sudah menjadi beban. Dan penyebabnya adalah utang juga. Jadi pada saat Anda beli tiket, Anda beli
bensin, Anda beli apa, yang terbayang oleh Anda bahwa kenaikan itu penyebab awalnya adalah karena besar. Ya, jadi sekarang mulai paham ya bahwa utang yang dibuat oleh pemerintah itu dampaknya itu bisa langsung dirasakan oleh rakyat dan itu yang terjadi hari-hari ini gitu ya. Jadi ingin kita menyadarkan rakyat, janganlah menyatakan bahwa yang membayar utang ini bukan Anda. Anda sedang membayar utang, maka Anda menikmati kenaikan seluruh harga-harga yang terjadi karena uang yang harusnya membantu Anda dipakai untuk membayar utang. Clear. Jadi sekarang kita bisa langsung memberikan apa bukti contoh nyata gitu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kemudian sekarang misalnya kan sekarang saya kira mak-mak sudah mulai menghitung-hitung ya kenaikan belanja dapur itu ya. Kalau Anda perkirakan itu berapa persen kira-kira sekarang kenaikan belanja dapur itu, Bang? Iya, kalau begini, ini repotnya di kelas bawah nih, Mas. Kenaikan 10% di kelas bawah itu kan hampir itu sekitar 70-80% penghasilan mereka untuk pangan. Nah, kenaikan pangan sekarang sudah mendekati 15%. Artinya 15% terhadap ini sudah hampir 100% kebutuhan penghasilan dia untuk beli pangan. Nah, itu yang paling bahaya karena kenaikan penyebabnya adalah pangan dan energi ini. Jadi coba bayangkan ini kenaikan BBM ini menyebabkan pengeluaran naik betul. Jadi itu yang problemnya adalah harus betul dijaga kenaikan pangan dan energi karena ini untuk orang miskin tidak ada pilihan, dia harus beli itu. Nah, orang kaya justru menikmati, nggak terlalu. Nah, itulah kalau kita lihat sekarang masih macet di jalan-jalan. Oke, masih macet itu pikiran saya ya mungkin 6 bulan masih bisa bertahan. Tapi coba orang-orang yang berpenghasilan tetap, yang gajinya 5 juta rupiah, itu pasti udah berat sekali. Jadi ya marilah kita ini kan pemerintah agar apa namanya di tengah rakyat seperti ini jangan lagi menambah beban. Itu Mas Hersu. Oke, baik terima kasih Bang Said itu selama ini orang kan selalu ngomong ini urusan pemerintah nggak ada hubungannya dengan kita. Nah sekarang ini Anda bisa langsung merasakan bahwa begitu pemerintah menambah utang berarti kebutuhan Anda juga akan semakin meningkat dan uang di kantong Anda juga akan semakin tergerus. Kira-kira begitu ya? Ya, saya pikir itu kayak ini itu sebenarnya bahwa kemampuan Anda membeli sesuatu makin berkurang karena Anda harus ikut mengiur pembayaran utang. Yes. Karena membayar utang itu menyebabkan pajak dinaikkan, tol dinaikkan, bensin dinaikkan, pupuk dinaikkan, semua harus dinaikkan untuk membayar utang. Oke, clear saya kira ya Bang Said. Terima kasih banyak untuk perbincangan ini dan terus jangan lupa ya update terus tentang situasi perkembangan mutakhir dari perekonomian di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.